Selamat sore. Balik lagi bersama kita di Ngobras, Ngobrol seputar sastra. Oke, sekarang di samping saya ini ada narasumber yang bernama Angga Dwi Lesmana. dia akan membawakan novel yang berjudul Perempuan Bayangan karya Neti Virgiani. Yai. Tapi sebelum itu, Ya. perkenalkan dulu sekolah, tamatan, dan bekerja di mana sekarang, dan sehari-hari beraktivitas apa. Oke, perkenalkan, nama saya Angga Dwi Lesmana. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Untuk riwayat pendidikan sendiri, SD ini saya SD di mana? di SDN Curug 02. SMP, Lalu SMP saya di SMPN Negeri 3 Gunung Sindur. Oke. Lanjut masuk ke SMK, saya bersekolah di SMKN 1 Gunung Sindur. Yai, berarti masih seputaran Bogor ya? Ya, masih di Oke, wilayah siap. Gunung Sindur, Bogor. Aktivitas sehari-hari? Wah, aktivitas sih sekarang saya kebetulan habis lebaran ini habis kontrak. Waduh. Dan sekarang lagi fokus nyusun skripsi aja sih. Siap. Siap, Tetap siap. semangat, Semangat brother. terus, pantang mundur. Pokoknya mah. Nah, di sini tuh ada apa novel karya Neti Virgiantini. Teman-teman yang cover novelnya seperti ini nih. Kelihatan? Seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada berapa halaman? Ada 216 halaman. Ini 216 halaman. Oke. Cerita tentang apa ini novel Perempuan Bayangan ini? Jadi mengisahkan seorang perempuan yang bernama Ningrum. Jadi Ningrum ini adalah seorang perempuan yang berusia 30 tahun, Ya. di mana yang semasa SMA-nya itu dia memiliki suatu penyakit yang menyebabkan dia harus diangkat rahimnya itu. Sehingga sekarang itu dia tidak bisa memiliki anak, Pak. Oh gitu. Iya. Tapi sebentar. Ya. Anda kan laki-laki. Betul. Novel ini novel perempuan. Iya. Kenapa Anda tertarik dengan novel yang berjudul sinopsisnya itu tentang perempuan? Oke, Pak. Alasan saya tertarik dengan novel ini ya karena sebelumnya pernah dibahas juga di salah satu mata kuliah ya. Betul. Jadi di dalam novel ini pun kita bisa masuk ke sudut pandang 3 tokoh, Pak. 3 tokoh? Iya. Wah. Jadi kayak ada satu peristiwa, terus setelah peristiwa itu terjadi, di bab selanjutnya ini kita masuk ke salah satu tokoh yang ada di novel tersebut. Nanti di bab kedua kita masuk di sudut pandang kedua tokoh lain. Nanti di bab selanjutnya kita masuk juga, Pak, di dalam sudut pandang tokoh ketiga, Pak. Ya. Jadi dalam satu peristiwa itu kita ada bagian di mana masuk ke dalam sudut pandang tokoh-tokoh di dalam itu, Pak. Oke. Berarti masuk di Fakultas Sastra mempunyai sudut pandang yang berbeda. Iya. Itu. Jadi tidak hanya laki-laki saja. Iya, kita bisa menjadi sudut pandang perempuan juga, Pak. Jadi begitu teman-teman. Untuk masuk Fakultas Sastra, jadi kita mempunyai sudut pandang masing-masing. Kita bisa Seperti masuk itu. ke sudut pandang para tokoh nih, Pak, di dalam novel ini. Ada siapa aja tuh tokohnya yang bernama? Yang pertama itu kan tadi Ningrum ya, Pak. Itu seorang ya perempuan yang sekarang berusia 30 tahun. Di mana dia itu sekarang tidak bisa memiliki anak, Pak. Anak? Iya. Ya. Di mana sebelumnya si Ningrum ini sebenarnya pernah berpacaran, Pak. Ya. 2 kali lah, Pak. Tetapi setiap kali si Ningrum ini mau menikah, tapi selalu dilarang oleh orang tua si pacarnya ini, Pak. Karena orang tuanya ini tidak bisa menerima kalau si Ningrum ini tidak akan mempunyai anak. Karena orang tua dari pacarnya ini ya tentunya pasti ingin memiliki cucu dan keturunan di keluarganya, Pak. Betul. Nah, tapi sebelum lanjut itu, mari kita seruput dulu. Oke, Pak. Teman-teman, mari kita seruput dulu. Cepat sampai. Kembali, Pak. Ini bisa ya, Pak? Udah. Nikmat, teman-teman. Mari lanjut. Oke. Oke. Tadi kan tokoh pertama udah ya, Pak. Ningrum. Namanya Ningrum. Siap. Ya. Di tokoh kedua ada namanya Satrio, Pak. Oh, Satrio. Satrio. Ya. Jadi sebenarnya Satrio ini, Pak, adalah
laki-laki yang sebenarnya baik, Pak. Eh? Cuma si Satrio ini kan mempunyai seorang istri. Nah, istrinya ini meninggal, Pak. Meninggal. Oh, meninggal. Dan kebetulan istrinya ini waktu meninggal itu kena serangan jantung dan Nah. sedang hamil, Pak. Oh, Oh, gitu. iya. Jadinya Iya. di situ tuh waktu istrinya hamil, si Satrio berjanji nih sama istrinya bahwa cinta Satrio ini hanya untuk istrinya dan Satrio tidak akan mencintai perempuan lain selain almarhum istrinya Istrinya. ini, Pak. Tapi bagaimana kalau misalnya Satrio itu ingkar? Justru itu, Pak, di dalam novel ini nanti Satrio menikah lagi, Pak. Oh, menikah Iya. lagi itu. Nah, jadi si Satrio ini setelah menikah dengan punya istri ini meninggal hampir 3 tahun, Pak. Si Satrio ini nggak bisa move on, Pak. Oh, gitu. Iya, Oh. dia selalu setiap hari selalu mengobrol dengan foto pernikahan mereka, kan ada foto istrinya ya, Pak. Oh, iya. Setiap hari selalu melihatin foto tersebut, berbicara dengan foto tersebut, foto almarhum istrinya itu, Pak. Iya. Nah, Berarti berimajinasi dia. Ya? berimajinasi, Pak. Dan Oh. Satrio juga ini kesepian ya, Pak. Kesepian. Kesepian di mana setiap malam dia menyalakan televisi bukan untuk ditonton, Tapi hanya untuk menemani dia tidur gitu, Pak. Oh. Saking sepinya seperti itu, Pak, tokoh Satrio. berarti kegundahan seorang lelaki. Iya, Pak. Sangat berpengaruh Pengaruh sekali, ketika Pak. kehilangan laki-laki yang dicintainya dan kejiwaannya terganggu ya. Iya, Pak. Karena bisa terjadi apa? Ya, Kegilaan. kegilaan, stres, Pak. Stres, tekanan ya. Nah, Lalu selanjutnya yang ketiga ini namanya Utari, Pak. Utari. Ya, jadi Utari ini adalah istrinya si Satrio, Pak. Oke. Tapi si Utari ini kan udah meninggal ya, Pak. Ya. Jadi si Utari ini kita sebut aja hantu ya, Pak. Oh, hantu. Iya. Iya, bagus. Jadi dia terjebak di dunia manusia Ya. karena si Satrio ini belum ikhlas akan kehilangan si Utari ini, Pak. Oh, gitu. Jadi si Utari itu berada di rumah Satrio, kayak melihat Satrio. Sebenarnya si Utari ini pun dia ingin menemui anaknya yang udah di surga, Pak. Tapi karena si Satrionya belum ikhlas, Ya. ya akhirnya Utari terjebak ya di rumah itu, Pak. Tapi si Utari ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Karena kan tidak bisa berkomunikasi gitu, Pak. Berarti kalau misalnya istilah katamu si Satrio itu ketempelan gitu ya. Ketempelan Iya, Pak. sama apa? Iya. Sosok hantu istrinya gitu Iya. ya. Oh, makanya yang membuat si Satrio itu tidak berpaling kepada wanita lain. Iya, Ya kan? bisa ke situ juga sih, Pak. Seperti itu. Lalu apa lagi? Ini ada salah satu tokoh pendukung sih, Pak ya. Apa tuh? Sebenarnya tokoh ini namanya Patmi, Pak. Hmm. Kebetulan saya juga justru tertarik dengan tokoh Patmi ini, Pak. Karena si Patmi ini kan merupakan temannya si Ningrum ini, Pak. Ya. Jadi kan ya si Ningrum sama si Patmi ini sering curhat lah, Pak. Sering curhat satu sama lain. Dan di situ si Patmi ini berusaha untuk mencoba, emangnya Ningrum nggak mau menikah apa? Nah, kan Betul. dari si Ningrum sendiri sebenarnya ya ingin, Pak. Tapi dia sadar bahwa Ningrum ini nggak bisa memiliki anak dan mana ada yang mau gitu. Seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tapi tidak bisa memiliki anak gitu, Pak. Iya ya. Nah, jadi kalau misalnya ini buat apa menikah tapi tidak ada keturunan. Iya. Tapi kembali lagi itu menjadikan sebuah rezeki, Iya, ya kan, terhadap pasangan, ya kan. Dan bagaimana kita mensyukuri apa nikmat alam semesta, ya kan. Kayak gitu. Tapi sebentar. Ya. Ngomong-ngomong tentang sastra. Iya. Apa sih yang membuat seorang Angga ini menarik untuk di Fakultas Sastra ini? Oke. Sebenarnya awal saya suka sastra itu terjadi sekitar pas waktu Covid itu, Pak. Wah, Covid 2019 sampai 2020. Oke. Itu waktu saya SMK kelas 2 sampai 3, Pak. Jadi saya lagi buka sosial media, terus awalnya saya melihat puisi-puisi, Pak. Puisi lah. Iya, Wah, pujangga ini. Terus saya lihat kok dari kata-kata yang biasa bisa disusun menjadi sebuah kata-kata yang penuh makna gitu, Pak. Wow, mantap sekali, teman-teman. Jadinya saya di situ tertarik, Pak. Tertarik ingin, ya untuk saat itu saya mikirnya minimal saya bisa menulis sesuatu yang indah seperti ini gitu, Pak. Oke. Makanya pas saya lulus SMK, saya mencoba masuk di Unpam dan kebetulan melihat sastra Indonesia,
wah siapa tahu saya bisa mempelajari itu Pak di situ. Dan akhirnya, Dan akhirnya saya masuk ke sastra Indonesia. wah, Dan ternyata setelah saya masuk Pak, apa ternyata- tuh yang dirasakan? ternyata lebih jauh dari itu Pak. Apa tuh? Kita mempelajari ilmu pragmatik juga, Oh, bahasa, Edi, mantap. terus ada seni teater. Seni Wah, teater. pokoknya lebih dalam lagi ternyata Pak. Jadi kita seolah-olah kayak paranormal, bisa menerawang psikologi Wah, manusia. bisa Pak, bisa Oh, ada gitu. pelajarannya Pak. Ada pelajaran itu, Iya, Pak. mantap. Terus apa bagian yang terpenting dalam novel Perempuan Bayangan ini? Bagiannya Pak ya. Oke Pak. Jadi kan tadi kan ada si Patmi ini kan mencoba untuk menyuruh si Ningrum ini untuk menikah ya Pak. Oh, Karena orang tua Ningrum ini sangat berharap bahwa Ningrum ini menikah Pak. Nah, si Patmi ini sementara punya kakak sepupu yang bernama Satrio tadi Pak. oh iya. Nah, si Patmi ini pun melihat bahwa si Satrio ini laki-laki yang kesepian. Walaupun si Patmi tahu bahwa tidak akan ada perempuan yang bisa menggantikan almarhum Sutari itu Pak. Nah, akhirnya mereka bertemu nih Pak. Mereka bertemu Lalu? dan Patmi mencoba mencomblangin mereka lah Pak untuk menikah. Dan akhirnya di situ mereka menikah Pak. Menikah Tapi tuh? mereka menikah bukan atas dasar cinta, Karena atas dasar saling untuk menguntungkan Pak. menguntungkan untuk Si Ningrum untuk membahagiakan orang tuanya yang ingin menikah, ya. menikahkan anaknya. Si Satrio menguntungkan untuk agar dia tidak kesepian di rumah Pak. Nah, untuk keturunannya. Satrio tidak menginginkan itu Pak, karena yang dibutuhkan oleh Satrio hanya ada teman untuk berdiskusi di rumah. Jadi mereka tidak berpikir untuk memiliki anak. Jadi sama-sama yang menguntungkan si Ningrum bisa membahagiakan orang tuanya, melihat anaknya menikah, dan si Satrio ya bisa dalam sehari-hariannya ya bisa ada teman ngobrol agar nggak kesepian gitu Pak. Oh, mutus simbolisme. Iya, jadi saling menguntungkan. Saling Mereka menguntungkan, menikah teman. awal menikah ini bukan atas dari saling jatuh cinta Pak. Gitu ya, bisa ya? Ya awalnya sih sangat sulit ya Pak ketika Betul. saya membaca novel ini ya Pak. Ya. Apalagi di mana si Satrio ini selalu membandingkan Ningrum ini ke calon istri sebelum istrinya itu Pak. Iya. Contohnya aja misal Gimana contohnya? waktu si Ningrum ini mereka udah nikah nih Pak. Kayak si Ningrum mau buatin teh buat si Satrio. Terus? Waktu si Satrio minum itu kok rasanya nggak enak, kayak nggak seenak buatan almarhum istrinya dulu Pak. Waduh, Jadi si Ningrum ini gawat ini. selalu Pak? Selalu Disanding-sandingkan. dibanding-bandingkan Pak. Saya pun kayak kan di situ diceritakan juga ya Pak, menurut sudut pandang si Ningrum Pak. Betul. Sebenarnya ya awalnya itu Ningrum ya udah nggak apa-apa, karena ya memang mereka menikah ini ya pada awalnya itu bukan saling untuk mencintai, bahwa untuk saling menguntungkan saja gitu Pak. Tapi di situ saya kayak kok ada ya perempuan ya kayak setiap melakukan sesuatu pasti dibandingkan oleh perempuan lain. Iya. Kok nggak sakit ya? Ya mungkin sebenarnya Ningrum ini sakit ya Pak hatinya, tapi karena ya mungkin udah berdamai dengan keadaannya sendiri, ya toh walaupun dia si Ningrum tidak menikah dengan Satrio, mungkin tidak ada laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan yang tidak bisa memiliki anak Pak. Oh gitu. Iya. Menarik juga nih novel Perempuan Bayangan ini gitu. Karena kita mengajari tentang bagaimana cinta itu Iya. sebenarnya hanya untuk suatu komunikasi. Iya Pak. Menjalin suatu komunikasi. Tapi ada rasa hambar sih kalau menurut saya pribadi ya. Iya. Kalau kayak gitu, cuman hanya komunikasi seperti biasa, Iya. tapi ada kekosongan batin yang mungkin harus diisi sih Pak, kayak gitu. Itu belum selesai Pak. Oh, belum selesai. Itu kan Siap, itu siap. adalah 6 bulan pertama ya Pak. Oh hei, 6 Nah, 6 bulan. pertama. Oh iya, Oke. bahkan di dalam novel ini ternyata Pak memang ada ya sedikit 18 plus lah Pak. Wes, 18 plus Nah, teman-teman. Di mana ya yang seperti kita tahu ya Pak, Yes. misalkan pengantin baru ya di Betul. malam pertama kan pasti Pak, Ya, ya itulah Pak suami istri kan Pak. iya. Tapi iya. di ini tuh Pak, si Ningrum sama si Satrio itu tidak Pak. Tidak itu. Ya karena ya mereka ya menikah hanya untuk saling menguntungkan aja gitu Oh, masih Pak. terasa hambar. Iya, masih Belum hambar. dikasih garam-garam Belum. gitu. Oke. Dan Nah, cerita berlanjut di 6 bulan kemudian Pak. nah, itu apa tuh yang terjadi tuh? Oke Pak. Jadi setelah mereka bersama-sama terus Pak, ya mulai muncullah benih-benih cinta yang sebenarnya Pak. Awalnya apa tuh benihnya? Ya kayak mulai saling lihat-lihatan, Wah. saling perhatian. Terus? Ya pokoknya dari situlah kayak mulai nih dari sudut pandang Satrio
Ningrum ini perempuan yang bawel. Oh ya. Justru di situ si Satrio ini akhirnya tertarik, Pak. Oh gitu. Iya. Oh berarti perempuan itu harus bawel Ya. biar tertarik oleh apa? Ya, mungkin Oleh cowok lain. ya mungkin ada juga laki-laki yang seperti itu, Pak. Memang tergantung ininya sih laki-lakinya juga. Mungkin ini kali ya apa? Karena apa? Perempuan itu 16.000 kata ya. Betul, Pak. Sedangkan laki-laki 7.000. Iya, itu ada penelitiannya kayaknya, Pak. Ya sepertinya ya. Iya, Pak. Makanya bawel. Ah. Oke, lanjut. Ini Pak, awal mula justru mereka saling mencintai ini Pak, karena ada suatu konflik Pak. Apa tuh? Itu habis konflik itu terjadi, mereka akhirnya saling menyatakan bahwa mereka ini saling benar-benar mencintai Pak. Mencintai. Iya. Jadi konfliknya itu, jadi kan mereka selama 6 bulan mereka menikah Pak, itu foto-foto pernikahan di Satrio dengan almarhum istrinya masih dipajang Pak. Di ruang tamu tuh. Iya, sedangkan foto Satrio sama Ningrum yang mereka berdua berumah tangga itu tidak ada Pak. Bahkan di kamarnya Satrio itu pakaian-pakaiannya itu bukan pakaian-pakaian Ningrum Pak, tetap pakaian-pakaian almarhum istrinya. Oh gitu. Iya Pak. Nah sampai ada momen saat si Ningrum ini bersih-bersih Pak, itu foto kaca pernikahan mereka kesenggol oleh Ningrum Pak, Lalu pecah. Nah selama 6 bulan itu kan mereka ya tidak pernah bertengkar lah Pak. Biasanya kan kayak Satrio ngebandingin, dan itu pun bahasanya ya bahasa ya menegur halus Pak. Iya. Dan setelah foto kaca itu pecah, Satrio itu nggak terima Pak. Karena selama dari dulu almarhum istrinya meninggal, Satrio selalu menjaga foto-foto itu Pak. Jadi waktu foto itu pecah, Satrio itu mengeluarkan kata-kata, apa tuh? kamu ini perempuan yang stres, maksudnya Waduh. karena kamu ini nggak bisa hamil, kamu nggak stres, kalau saya tidak menikahi kamu nggak bakal ada yang mau Pak. Oh gitu. Itu kata-kata yang selama 6 bulan mereka bersama di dalam rumah tidak pernah terdengar oleh Ningrum Pak. Jadi setelah mendengar itu Ningrum baru pertama kali sakit hati Pak. Sangat miris ya berarti ya. Sangat miris Pak. Kayak gitu. Tapi sebentar. Ya. Sebelum 6 bulan itu, ya. Satrio itu kan dengan siapa? Barusan? Ningrum. Itu kan hambar ya. Hambar Pak. Kalau misalnya segi apa laki-laki ya, sebagai saya memandangnya segi laki-laki, ketika laki-laki itu terasa hambar dan apa buntu, seharusnya kan menikmatinya dengan melamun sepertinya laki-laki itu. Iya Pak. Di depan teras dan disuguhi oleh kopi. Iya. Ya kan? Itu juga kayaknya sepertinya udah Pak, kalau kita sambungin udah Pak. Cuman tetap aja membutuhkan ya manusia yang diajak untuk diskusi. Di waktu-waktu ya memang harus berbicara gitu Pak. Oh, ada saatnya. Ada saatnya. Mantap. Mungkin ada ngopi sambil bengong juga ya, udah dilakuin oleh Satrio Pak. Oh gitu. Iya. Wah, gerimis Pak. Ya nggak apa-apa. Ini indahan adalah ya biasa cipratan dari yang ini semesta. Minum kita kebasan Pak. Nggak apa-apa. Dicampur dengan air hujan. Nah akhirnya tuh Pak, waktu mereka itu bertengkar kan Pak ya. Ya. Si Ningrum ini pindah Pak. Mereka Ningrum bicara kalau mereka ini sekarang ini masih emosi lah, dan si Ningrum nggak mau waktu sama-sama marah ini berada di satu rumah. Ningrum pergi ke kosan di mana waktu muda dulu Ningrum pernah ngekos di situ Pak. Oh di situ? Ya. Jadi selama di situ Ningrum berada di kosan, Satrio berada di rumah. Selama 1 minggu itu mereka saling introspeksi diri Pak. Kayak saling dari sisi si Ningrum ini. Ya udah gitu, gue nggak salah gitu kan. Si Ningrum bilang seharusnya Ningrum nggak boleh marah, karena ya memang awal mereka menikah ini ya karena kesepakatan untuk saling menguntungkan. Seharusnya waktu Satrio marah ya udah, memang si Ningrum ini nggak punya hak. Tapi di situ tuh kayak Ningrum itu selalu teringat akan si Satrio ini Pak. Dan dari sudut pandang Satrio, karena di sini kan menceritakan berbagai sudut pandang tokoh ya Pak. Ya, di sudut pandang si Satrio ini, Satrio mikir bahwa apa yang diucapkan ini terlalu berlebihan, bahwa dia mengingat bahwa Ningrum juga memang seorang perempuan yang butuh kasih sayang, butuh perhatian. Jadi sama-sama introspeksi diri Pak. Benar. Dan berarti ya. Iya. Di sini juga kan ada tokoh almarhum Utari yang terjebak ya Pak. Iya. Sebenarnya Pak, kita sebut aja hantu ya Pak. Karena udah meninggal Pak. Betul. Si hantu Utari ini sebenarnya dia setuju-setuju saja sama si Ningrum sama si Satrio ini Pak. Nggak ngeganggu tuh. Nggak ngeganggu. Justru si Ningrum ini si hantu Utari ini bahagia Pak. Bahagia. Karena semakin
Satrio dan Utari ini dekat, itu bayangan anaknya di surga itu semakin jelas Pak. Kayak seperti mengajak Utari untuk pindah ke alam yang seharusnya memang Utari ini Pak. Waduh, ngeri Karena juga. semakin Utari si Ningrum dan Satrio ini dekat, semakin si Satrio ini mengikhlaskan si Utari Pak. Dan semakin Oke. itu juga si Utari semakin memulai ini semakin jelas gitu terhadap bayangan anaknya yang sudah berada di surga Pak. Berarti ada apa ya? Timbul sisi positif ya. Iya, Pak. Terhadap apa? Arwah yang Arwah si anaknya. Utari, Iya, ya. anaknya. Kayak gitu. Tapi menurut Angga, pesan moral apa yang ada di novel Perempuan Bayangan ini? Wah, banyak sih Pak ya. Kita bisa jadi ini Pak. Kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu Pak. Mantap Iya, ya. iya. Karena jujur satu buku ini kita bisa melihat 3 sudut pandang tokoh Ya. yang ada pada satu peristiwa itu. Jadi kita, wah kalau kita kayak gini, sini tuh kayak gini loh, Ya. yang ini tuh kayak gini loh. Ini ya bisa memahami sudut-sudut pandang orang tokoh di sini Pak. Berarti ada dampak positif bagi diri sendiri. Wah iya Pak, ada Pak. Jadi Ketika Angga merasakan itu ada dampak positif bagi diri Anda sendiri, apa yang dirasakan bagi diri Angga? ya ini sih Pak, jadi kayak lebih menghargai orang lain ya Pak. Jadi seperti apa namanya, kayak kita tuh sebelum melakukan sesuatu itu kita harus, apakah kita melakukan ini orang lain itu akan terluka atau enggak, jadi lebih peka gitu Pak. Karena kan kita nggak tahu ya Pak, sebagai manusia biasa ketika kita melakukan ini kan kita nggak tahu perasaan orang lain terhadap kita seperti apa. Oke. Iya gitu Pak. Menjaga batasan agar iya, orang lain tidak tersakiti. Nah, Seperti itu. Jadi sekarang Mas Angga, bagaimana untuk anak muda dan masa seterusnya untuk menjaga pesan yang ada di novel ini? Untuk teman-teman kita. oh iya. Ya untuk teman-teman khususnya prodi sastra sih Pak ya. Ya. Adik-adik kelas kita tentunya dengan membaca novel, novel apapun entah itulah Pak ya. Ya sebagai mahasiswa tentu kita harus lebih banyak lagi membaca Pak. Membaca. Iya, karena dengan membaca ini akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita yang mungkin kita tidak dapatkan di bagian-bagian manapun itu Pak, kecuali membaca ini Pak. Oke. Dan kita juga dengan membaca novel kita bisa masuk ke dalam pikiran-pikiran orang lain Pak. Wis, mantap Gitu, ya Pak. teman-teman. Nah, lalu apa yang awal Angga ini tertarik pada suatu novel? Apakah dari cover? Apakah memang real kenyataan ini adalah pengalaman hidup Angga atau bagaimana? Oh, kalau itu sih enggak sih Pak. Jadi kan Yang pertama dulu nih, Pertama yang nih. saya yang paling wah Anda, ini kayaknya gue banget nih kayak gitu. ternyata Pak Apa tuh? novel Perempuan Bayangan ini Pak Iya. pernah dibahas sama Pak Gio juga Pak. Oh, pagi ya. Iya. Iya. Jadi Pak waktu itu Pak Gio bilang Apa tuh? ada novel karya Neti Virgiantini itu Tuh. yang mengisahkan tentang misal suatu peristiwa dan di dalam buku ini terdapat sudut pandang 3 tokoh sekaligus Pak. Oh. Jadi dalam suatu peristiwa Iya. sudut pandang tokoh tersebut diceritakan semua di sini Pak. Di dalam novel ini. Iya Pak. Dan kebetulan waktu saya sedang kumpul sama teman, ada teman saya Pak yang membawa novel ini Pak. Oh. Wah kata saya, wah boleh dipinjam. Betul. Iya. Akhirnya saya pinjam. Awalnya itu Pak, sebenarnya saya waktu membaca itu sebenarnya kalau menurut saya tidak menarik ya Pak. Ya. Paling saya baca 20 halaman, 30 halaman, selesai Pak. Saya tidak pernah sampai tamat. Tapi waktu buku ini sekali saya buka, ini 216 halaman. Ya. Saya sekali baca Pak. Berarti Sekali. ada daya tarik ya? Ada daya tarik Pak. Oh gitu. Semakin saya membaca kok semakin seru nih novel. Ya sambil ngerokok, ngopi di teras kan. Betul. Wah tiba-tiba selesai Iya. Pak. Sekali duduk Apalagi tentang perempuan ya? tentang perempuan Pak. Banyak ya? Banyak Pak. Kita jadi lebih tahu lah perempuan ini seperti apa Wah. artinya. Iya, betul. Jadi untuk apa novel Perempuan Bayangan. Perempuan Bayangan ini teman-teman perlu apa ditelaah, tapi dengan menurut pandangan Mas Angga ini sangat masih relate ya dengan kehidupan zaman sekarang. Masih relate Pak. Kayak gitu. Maksudnya ada beberapa konteks yang dimana 1 atau 2 poin lah yang saya simpulkan dalam Perempuan Bayangan ini.
ketika apa suatu hubungan itu pentingnya berkomunikasi, Iya Pak. ya kan? Dan cinta Pak. Dan cinta, Ya, betul. karena kan kalau berkomunikasi mereka tetap berkomunikasi. Iya, Cuman atas dasar saling menguntungkan saja Pak, bukan saling cinta. oke. Nah, itu justru yang bahaya Pak. Oh, bahaya itu. Iya, berkomunikasi sebagai seorang istri tapi tidak berdasarkan cinta Pak. Oh, Waduh. gitu. Berarti harus ada Hambar. cinta juga. Ya, Hambar. harus lah Pak. Harus itu ya. Cinta itu bagian paling penting di dalam rumah tangga Pak. Oh gitu. Ya, walaupun Oh, saya oke. belum pernah berumah tangga ya Pak, belum. Yes. Tapi kan Bapak sering cerita Pak. Aduh, angga ini bagaimana? Closing untuk apa? Penutupan ini, apakah ada pesan atau quote yang terbenam dari apa diri Angga? Sebenarnya salah satu quote-nya Apa sebenarnya ada di dalam buku ini Pak ya, Mana coba? Di halaman berapa? di 102. Ini saya suka banget kata-kata ini Apa Pak. tuh? Kayaknya menarik banget tuh. Ini ya. Ini adalah kata-kata dari Ningrum Pak. Jadi Terus? konteks ini waktu si Ningrum ini ngejain teh buat si Satrio Pak. Satrio. Dan di situ Satrio kan ngebandingin ya. Kalau teh buatan Ningrum ini nggak seenak buatan Utari ya Pak. Aduh, apa tuh? Di situ Ningrum bilang sesuatu yang dibuat pakai hati akan sampai juga ke dalam hati Pak. Mantap. Nah, mungkin dalam konteks itu si Ningrum ini belum melakukan itu pakai hati dia Pak. Oke. Karena kan ya memang tidak mencintai awalnya Iya, Pak. Nah, itu tuh sangat relate Pak dengan kita sekarang Pak. betul. Entah itu di pekerjaan, Iya. perkuliahan atau di hari-hari kita ya Pak. Di saat kita ingin melakukan sesuatu apapun itu ya memang pada dasarnya kita harus menggunakan hati kita Pak. Oh gitu. Iya. Berarti kalau misalnya kita membuat suatu kopi itu bukan tergantung kocekannya yang nikmat, siapa yang ngocek gitu. Iya Pak. Kan Tapi- kalau orangnya cinta, kopinya pahit juga enak terus Pak. Aduh, betul juga ya Betul, rasanya. Bener. Walaupun kopi pahit dan Iya. hitam gitu, Ah. tapi kalau misalnya melihat siapa yang membuatnya, Kita sebut aja si cinta yang ya buat Pak. pasti enak juga Pasti ya. tetap enak Pak. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk apa yang dijelaskan tentang novel Perempuan Bayangan ini, karya Neti Virgiantini Ya. dengan narasumber Mas Angga, dan pokoknya mah tetap ngobrol bareng. Seputar sastra. Oke. Nah, dan jangan lupa subscribe, komen, like. Oke, teman-teman. Pokoknya mah selamat beraktivitas dan menyaksikan. Promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there. You were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I felt was bliss, but you were never there. You were never. I want us to be what we used.